Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisalimuddin dengan NIM S1S1221117 dari kelas A Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pemrograman Python serta cara pengimplementasiannya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai variabel. Jadi, di bahasa pemrograman Python itu tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Variabel tersebut dibuat saat Anda pertama kali memberikan nilai padanya. Contohnya ini. Di sini kita membuat dua variabel, yaitu X dan Y. Dengan nilai dari variabel X itu yaitu 5 dan nilai dari variabel Y itu John. Kemudian kita print variabelnya. Nah, kita langsung saja masuk ke contohnya. Di sini saya coba menggunakan Visual Studio Code. Pertama kita bikin variabel A, kemudian masukkan nilainya. Kemudian kita bikin variabel lagi, yaitu variabel B. Kemudian masukkan lagi nilainya. Kemudian kita print nilai dari variabel tersebut. Kita print hasilnya. Kemudian kita run. Maka hasilnya itu adalah 1 dan pice. Oke, lanjut lagi. Yang kedua itu variabel di Python itu tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu dan bahkan dapat diubah tipenya setelah ditetapkan. Misalnya di sini variabel X nilai pertamanya itu adalah 4 dan kemudian kita bikin lagi variabel X dengan nilai baru yaitu Sally. Nah, di sini kita timpa nilai dari variabel X yang pertama itu dengan variabel X yang kedua yaitu Sally. Kemudian kita print hasilnya. Oke, kita coba lagi. Ini kita ganti saja. Kemudian ini kita hapus. Kita save, kemudian kita coba run lagi. Ini kita hapus dulu, kemudian kita run lagi. Nah, jadi variabel A di sini adalah pice. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ketiga ini adalah yang selanjutnya itu casting, yang dimana kita akan menentukan tipe data suatu variabel. Misalnya di sini X, variabel X, Y, Z dengan masing-masing tipe datanya yaitu string, integer, dan float. Nah, kita akan coba lagi di Visual Studio Code. Ini kita ubah lagi jadi B. Kemudian kita print lagi. Nah, di sini kita masukkan tipe datanya. Di sini juga kita masukkan string. Kemudian kita save, kita hapus dulu ini, kemudian kita run. Nah, di sini hasilnya adalah 1 dan pice. Di sini tidak ada yang berubah sebenarnya, cuma di sini itu membantu program untuk lebih mengenali nilai dari
nilai dari variabel tersebut bertipe data apa. Selanjutnya, nah, di sini untuk mendapatkan tipenya yaitu kita memakai type di dalam print. Kita akan memakai fungsi type. Nah, di sini kita masukkan kemudian kita save dan kita coba run lagi. Nah, di sini tipe data pertama itu di sini variabel pertama itu bertipe integer dan variabel kedua itu bertipe string. Jadi sudah betul ini. Selanjutnya yaitu kutipan tunggal atau ganda. Variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Contohnya ini. Variabel x value-nya adalah John, tapi di sini memakai tanda kutip 2, sedangkan yang berikutnya itu memakai tanda kutip 1. Kita coba lagi. Misalnya di sini kemudian ini nah, kemudian kita save dan kita run lagi. Nah, hasilnya sama saja. Jadi tanda kutip 1 dan tanda kutip 2 itu dan tanda kutip 1 sama saja fungsinya. Lanjut lagi. Nah, hal-hal sensitif. Nama variabel, peka, huruf besar dan kecil. Nah, jadi untuk variabelnya ini berbeda ya antara A kecil dan A besar. Jadi kita coba contohkan. Misalnya yang variabel di atas ini A kecil dan variabel ini A besar. Nah, kemudian kita coba run. Nah, hasilnya pun, kita ganti dulu. Supaya lebih jelas. Kemudian kita coba run lagi. Nah, hasilnya pun berbeda. Karena variabel A kecil ini dan variabel A besar itu berbeda. Oke, untuk selanjutnya adalah nama variabel. Baik, untuk nama variabel ini dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y, atau nama yang lebih deskriptif seperti usia, nama mobil, total volume, dan lain-lain. Aturan untuk variabel Python yaitu nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. Seperti ini, contohnya itu seperti ini dan ini. Seperti ini. Kemudian nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Nah, nama variabel itu tidak boleh diawali dengan angka seperti ini. Ini salah. Kemudian nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah seperti
A, AZ, dan 0 sampai 9. Dan underscore. Ini contohnya. Kemudian nama variabel peka huruf besar kecil seperti usia, punya kecil, usia huruf depannya besar, dan age adalah ketiga variabel yang berbeda. Kemudian nama variabel tidak boleh berupa kata kunci Python apapun seperti if dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh yang boleh dipakai untuk menamakan variabel dan ini yang tidak boleh dipakai. Baik, untuk selanjutnya itu nama variabel multikata. Nama variabel yang memiliki lebih dari satu kata akan sulit dibaca. Ada beberapa teknik yang dapat Anda gunakan agar lebih mudah dibaca. Yang pertama itu kasus unta. Setiap kata kecuali kata pertama diawali dengan huruf kapital seperti ini. Oke, kita langsung contohkan saja. Nah, misalnya di sini kemudian, nah ini yang namanya kasus unta, yaitu setiap kata kecuali kata pertama diawali dengan huruf kapital. Kemudian kasus pascal, yaitu setiap kata dimulai dengan huruf kapital, seperti ini contohnya. Nah, oke. Misalnya, umur saya, kemudian nah ini tadi contohnya kasus pascal, yaitu setiap kata dimulai dengan huruf kapital, yaitu ini. Kemudian kasus ular, yaitu setiap kata dipisah dengan garis bawah. Misalnya, nah ini adalah kasus ular. Kemudian kita print. Nah, hasilnya akan begini. Nah, ini tadi nama variabel multikata. Nah, ini. Baik, selanjutnya yaitu menetapkan banyak nilai. Yang pertama itu banyak nilai ke banyak variabel. Python memungkinkan Anda menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya ini. Di sini kita akan membuat 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z dengan value-nya yaitu orange, banana, dan cherry. Nah, orange ini buat value dari variabel X, banana value dari variabel Y, dan cherry value dari variabel Z. Kemudian kita print. Nah, kita langsung masuk ke implementasinya.
Kemudian kita save. Kemudian kita run. Nah, di sini akan tampil hasilnya seperti ini. Yang mana Yamaha itu nilai dari variabel A, Honda nilai dari variabel B, dan Mazda itu nilai dari variabel C. Kemudian yang kedua itu satu nilai untuk banyak variabel. Anda dapat menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya ini. Variabel X sama dengan variabel Y sama dengan variabel Z, yang artinya nilai dari variabel X, Y, dan Z itu sama semua. Kita coba lagi. Misalnya ini kita hapus. Ini kita clear dulu. Ini kita save. Kemudian kita run. Nah, di sini akan tampil hasilnya, yaitu nilai dari ketiga variabel ABC adalah Yamaha. Sesuai dengan apa yang dikatakan di sini, yaitu satu nilai untuk banyak variabel. Selanjutnya yaitu buka kemasan koleksi. Yaitu jika Anda memiliki kumpulan nilai dalam daftar, tapel, dan lain-lain, Python memungkinkan Anda mengekstrak nilai ke dalam variabel. Ini disebut membongkar. Nah, contohnya ini. Pertama itu kita membuat variabel yang namanya fluid dengan nilai berupa list berupa nilai apple, banana, dan cherry. Kemudian kita bikin 3 variabel, yang mana ketiga variabel ini sama dengan variabel fruit. Nah, kemudian kita print ketiga variabel ini. Nanti hasilnya adalah nilai yang pertama ini akan dijadikan nilai dari variabel X. Kemudian nilai dari banana ini, kemudian list dari banana ini akan dijadikan nilai dari variabel Y. Dan cherry akan dijadikan nilai dari variabel Z. Nah, kita akan coba. Nah, di sini kita bikin variabel A, B, C sama dengan variabel mer. Kemudian kita save. Lalu di sini kita clear. Kemudian di sini clear. Kemudian kita run programnya. Oh, ini salah, seharusnya C. Nah, maka programnya akan seperti ini. Yaitu jadi di dalam list ini Yamaha itu akan menjadi nilai dari variabel A, Honda akan menjadi nilai dari variabel B, dan Mazda akan menjadi nilai dari variabel C. Nah, baik itu untuk menetapkan banyak nilai. Selanjutnya yaitu variabel keluaran. Jadi fungsi print itu sering digunakan untuk mengeluarkan variabel, ya seperti begini. Itu seperti biasanya. Kemudian dalam print, fungsinya Anda mengeluarkan beberapa variabel,
dipisahkan dengan koma. Nah, daripada kita selain kita bisa menulis begini, kita juga bisa menuliskan seperti ini. Kemudian print, kita save, lalu kita coba run. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, di sini itu kenapa Yamaha, Honda, dan Mazda di tengah-tengahnya ada koma? Karena di sini ada tanda kenapa di antara Yamaha, Honda, dan Mazda ini ada spasi? Karena di sini tuh ada tanda koma. Jadi tanda koma itu dimaknai sebagai spasi. Untuk menghapus spasinya, di sini dipakai tanda plus. Coba kita run lagi. Nah, di sini akan tersambung semua, yaitu Yamaha, Honda, dan Mazda. Oke, lanjut. Nah, seperti ini dia. Kalau kita memakai tanda plus, maka hasilnya nanti akan begini, akan bersambung, tidak ada koma, tidak ada spasi. Selanjutnya, untuk angka, karakter plus itu berfungsi sebagai operator matematika. Seperti ini, variabel X sama dengan 5, variabel Y sama dengan 10. Print X tambah Y. Nah, kemudian kita coba di sini. Misalnya 2, 3. Nah, kemudian kita save, lalu kita jalankan. Nah, di sini akan tampil hasilnya 5. Lalu selanjutnya itu, nah, dalam print fungsinya, ketika Anda mencoba menggabungkan string dan angka dengan operator plus, Python akan memberikan Anda kesalahan. Misalnya itu di sini kemudian kita save. Ini kita clear dulu. Kemudian kita run. Nah, maka di sini akan error. Caranya yaitu dengan cara terbaiknya untuk menampilkan beberapa variabel dalam print fungsi adalah dengan memisahkannya dengan koma yang bahkan mendukung tipe data berbeda. Contohnya itu seperti ini. Jadi ini tidak bisa kita pakai tanda tambah, tapi kita hanya bisa memakai tanda koma. Kita save, kemudian kita coba run lagi, maka di sini hasilnya akan bersambung dan tidak error. Oke. Untuk selanjutnya itu variabel global. Jadi variabel global itu adalah variabel yang dibuat di luar suatu fungsi. Variabel global itu dapat digunakan oleh semua orang, baik itu dalam fungsi maupun di luar fungsi. Nah, kurang lebih seperti begini. Jadi kita langsung akan praktekkan.
Pertama kita buat dulu variabelnya. Kemudian kita buat fungsinya. Di sini kita print. Kemudian di bawah sini kita tutup fungsinya. Kita coba run. Nah, di sini akan muncul nama si Faiz. Nah, variabel A ini ada di luar fungsi. Tetapi kenapa variabel A ini bisa saya masukkan ke dalam fungsi? Karena variabel A ini adalah variabel global. Jadi bisa dipakai di mana saja. Kemudian, jika Anda membuat variabel dengan nama yang sama dalam suatu fungsi, variabel ini bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global, dan dengan nilai aslinya. Contohnya seperti begini. Nah, kita langsung coba. Nah, ini kan variabel A ini adalah variabel global, yaitu letaknya di luar fungsi. Nah, coba kita bikin variabel yang sama tapi letaknya di dalam fungsi. Misalnya dengan kita save, kemudian kita coba run. Nah, di sini variabel A-nya itu berubah menjadi Faik. Yang tadi kenapa bisa begitu? Karena variabel A yang di sini adalah variabel lokal, sementara yang di sini adalah variabel global. Nah, kalau kita print, maka yang akan tampil adalah variabel yang di dalam fungsinya, yaitu variabel lokal. Sementara kalau kita print variabel di luar fungsi tersebut, di luar fungsi ini, maka yang tampil adalah variabel global, yaitu ini. Coba kita tes. Kita coba run. Nah, akan muncul nama saya Faik dan nama saya Faiz. Selanjutnya, kata kunci global. Biasanya saat Anda membuat variabel di dalam suatu fungsi, variabel tersebut bersifat lokal, hanya saja dapat digunakan di dalam fungsi tersebut dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Untuk membuat variabel global di dalam suatu fungsi, Anda dapat menggunakan global atau kata kunci. Menggunakan kata global. Contohnya itu seperti ini. Jika Anda menggunakan global kata kunci, variabel tersebut termasuk dalam cakupan global. Nah, seperti ini. Ini variabel X sebenarnya variabel lokal, cuma karena di sini dikasih global X, jadi variabel X ini sama dengan variabel global. Coba kita tes. Nah, misalnya global. Ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Nah, kita coba run. Ini juga kita hapus.
Kita save, kemudian kita coba run. Maka di sini tertulis nama saya Faik, yang dimana variabel a ini sebenarnya variabel lokal, cuma karena di sini dikasih global, maka namanya itu maka variabelnya itu bisa dipakai di luar fungsi. Nah, coba kita tambahkan yang tadi. Misalnya A dengan kita save, kemudian kita run. Maka hasilnya di sini masih sama, yaitu nama sama dengan Faik. Nama saya Faik. Nah, karena variabel A ini tertimpa dengan variabel global A yang di sini tertimpa dengan variabel A global yang di sini, yang di dalam fungsi. Jadi, variabel A yang ini adalah variabel A yang di dalam fungsi, atau sebenarnya variabel lokal yang kita ubah jadi variabel global. Selanjutnya, tipe data Python. Jadi untuk tipe data Python itu lumayan banyak. Bisa dilihat di sini tipe data bawaannya saja seperti ini, yaitu string untuk teks, integer, float, dan kompleks untuk numerik, list, tuple, dan range untuk urutan, dis untuk pemetaan, dan sebagainya. Bisa dilihat langsung di sini. Selanjutnya, mendapatkan tipe data. Nah, ini tadi kita sudah praktekkan di sebelumnya. Nah, ini untuk contoh-contohnya mengatur tipe data. Ini contohnya untuk string, ini integer, ini float, ini kompleks, ini list, range, dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini juga sama, tadi kita sudah praktekkan untuk melihat bahwa ini adalah string, terus ini juga untuk melihat bahwa ini adalah integer. Selanjutnya, Python number. Baik, untuk Python number itu, jadi ada 3 tipe numerik dalam Python, yaitu integer, float, dan kompleks. Variabel bertipe numerik dibuat saat Anda memberikan nilai padanya, seperti begini. Kita contohkan dulu. Misalnya, nah, ini adalah tipe data buat ini tipe datanya yaitu integer, ini float, dan ini adalah kompleks. Ya, seperti begini. Jadi untuk mengonversikan tipe objek apapun dengan Python, gunakan tipe fungsi seperti begini. Jadi, nah ini untuk menentukan tipe datanya itu apa dari ketiga variabel ini. Kita save, kemudian kita run. Nah, di sini akan muncul tipe datanya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, nah jadi integer itu atau bilangan bulat adalah bilangan bulat positif atau negatif tanpa desimal dan panjangnya tidak terbatas. Nah, begini contohnya. Jadi di sini mau dia positif atau negatif, tetap hasilnya sama, yaitu integer. Nah, hasilnya akan sama. Selanjutnya yaitu float.
Jadi float atau bilangan floating point adalah bilangan positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Nah, sama kayak tadi, mirip integer, dia itu mau pakai plus atau minus sama saja. Coba di sini kita ganti jadi minus 1,2, kemudian kita save, lalu kita run lagi. Nah, di sini akan sama hasilnya dengan yang tadi, yang ini. Kemudian lanjut lagi. Float juga bisa berupa bilangan ilmiah dengan huruf E yang menunjukkan pangkat 10. Nah, di sini, contohnya itu seperti ini. Oke, kita akan tentukan lagi. Misalnya di sini, nah kita save, kemudian kita run. Nah, di sini tipe datanya masih float, tidak berubah. Selanjutnya, yaitu kompleks. Bilangan kompleks ditulis dengan huruf J sebagai bagian imajinernya. Kurang lebih seperti begini. Nah, ini contohnya. Ini adalah bilangan tipe data kompleks. Selanjutnya, yaitu jenis konversi. Jadi, Anda dapat mengonversi dari satu tipe ke tipe lainnya dengan metode integer, float, dan kompleks. Nah, begini dia cara konversinya. Nah, kita akan langsung mencontohkannya. Nah, di sini kita bikin variabel baru dulu. Misalnya is float. Nah, kemudian di sini kita print s, variabel s. Kita save. Kemudian ini kita hapus dulu. Kita run lagi. Nah, ini sudah jadi variabel a itu yang awalnya integer kita ubah menjadi kompleks. Nah, di sini bisa dilihat. Karena kita ubah di sini. Kita konversikan menjadi float. Kemudian lanjut lagi, yaitu angka acak. Jadi Python itu tidak memiliki fungsi random untuk membuat angka acak. Namun Python itu memiliki modul bawaan bernama random yang dapat digunakan untuk membuat angka acak. Nah, seperti begini dia. Jadi import modul acak dan tampilkan modul acak antara 1 dan 9. Oke, kita seperti begini. Kemudian ini kita clear dulu. Kemudian kita tes. Oh, ada error. Seharusnya di sini bukan. Nah, di sini koma. Nah, kita coba run lagi. Nah, maka di sini akan tampil nilai yang random. Di sini awalnya 2, kemudian kita coba run lagi. Maka di sini akan tampil 1 dan begitu pula seterusnya. Jadi akan muncul angka acak karena di sini kita pakai modul yang bernama random. Oke, selanjutnya yaitu casting.
Jadi casting itu untuk merubah tipe data. Misalnya saya akan contohkan langsung. Di sini kita akan membuat variabel dengan tipe data integer. Nah, kita akan print. Misalnya kita mau ubah menjadi float. Di sini kita tulis float. Kemudian masukkan variabelnya. Nah, save. Lalu kita run. Nah, di sini akan menjadi 1,0. Karena yang awalnya integer kita ubah menjadi float. Nah, ini yang dinamakan casting. Misalnya kita mau ubah menjadi boolean. Nah, kita save, kemudian kita coba run lagi. Maka di sini nilainya akan menjadi true. Nah, ini yang namanya casting. Jadi kita akan mengubah tipe data kita mengubah tipe data. Oke, selanjutnya yaitu string. Jadi untuk string Python ini ya seperti begini. Kita sudah sering mempraktekannya. Jadi string dalam Python itu diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda seperti begini. Nah, ini juga sudah sering kita coba. Nah, ini string multibaris. Jadi Anda dapat menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan tiga tanda kutip. Jadi kita langsung coba. Misalnya kita bikin variabelnya dulu, terus value-nya kita masukkan. Nah, kita save, kemudian kita coba run. Nah, akan muncul begini. Kemudian ketika di sini kita tab, kemudian kita coba run lagi. Nah, di sini kata Vice ini akan mengikut. Jadi dia akan mengikuti barisnya. Selanjutnya, nah, jadi ini bisa menggunakan tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Jadi terserah bebas kita mau pilih yang mana. Selanjutnya itu string array. Jadi seperti banyak pemrograman populer lainnya, string dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter encode. Namun Python tidak memiliki tipe data karakter tunggal, hanyalah sebuah string dengan panjang 1. Nah, contohnya begini. Misalnya terus kita akan menampilkan terus di array ini kita akan menampilkan misalnya M-nya saja. Jadi kita print A terus kurung siku 1. Kemudian kita 0. Karena indeks itu dimulai dari 0. Kita save. Kita run. Nah, akan tampil huruf depannya saja. Terus kalau misalnya kita mau menampilkan kata depannya itu, kita indeksnya dari indeks 0 sampai indeks ke
5. Kita coba run. Oh, salah. Nah, akan tampil huruf pertamanya. Kita coba clear dulu, kemudian kita tes kembali. Nah, akan tampil Mazda. Terus kalau misalnya kita mau buat kata ini menurun, kita bisa pakai ini. For. Jadi nah begini. Kemudian kita coba run. Nah, jadi katanya itu akan menurun. Seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung panjang katanya. Jadi menggunakan fungsi len untuk menghitung panjang kata. Seperti ini contohnya. Jadi nah, kita coba run. Tadi salah ya. Kita clear dulu baru kita run. Nah, panjang katanya itu ada 5. Jadi fungsi len itu untuk menghitung berapa jumlah katanya. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi ke Python mengiris string. Jadi untuk mengiris string ini sama saja seperti sebelumnya, yaitu kita mau menampilkan hanya beberapa karakter saja. Ya, seperti kayak tadi. Misalnya begini. Kita tampilkan cuma beberapa saja. Misalnya terus kita run. Nah, begini. Begitu pula juga yang lainnya. Iris dari awal, iris sampai akhir, dan pengindeksan negatif. Ini cuma dibalik saja. Contohnya kalau yang negatif itu misalnya min 5, kemudian min 2. Kemudian kita run. Oh, terlalu banyak. Nah, akan tampil begini. Akan tampil R-nya. Untuk selanjutnya yaitu memodifikasi string. Jadi untuk di Python itu memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat Anda gunakan pada string atau untuk mengedit string. Misalnya ini, huruf besar. Jadi kita akan mengubah menjadi huruf besar semua. Misalnya nah, kita akan mengubah string ini menjadi huruf besar semua dengan cara
Ini, kemudian kita run. Oh, salah. Nah, maka kalimatnya itu akan menjadi huruf besar semua atau huruf kapital. Kemudian kita juga bisa menjadikan ini huruf kecil semua dengan cara, nah, kemudian kita run lagi, menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya, kita bisa menghapus spasi di depan kalimat tersebut. Misalnya di sini kita kasih spasi. Nah, ini kita hapus dulu. Kalau kita run biasa, maka di sini akan kelihatan spasinya. Tetapi kalau misalnya kita menambahkan strip, spasinya akan dihilangkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, yaitu ganti string. Nah, di sini kita akan mengganti huruf yang ada di sini. Misalnya, ini kita replace, terus di sini 8. Kemudian kita coba run. Nah, maka hasilnya akan terganti. Yang awalnya Mazda RX-8 sekarang menjadi Mazda RX-7. Oke, selanjutnya yaitu pisahkan tali. Jadi di sini kita akan membuat kata dalam string ini menjadi terpisah. Contohnya seperti ini. Kita akan memakai replace di sini. Jadi kita akan memakai split. Kemudian kita hapus dulu. Kita coba run lagi. Nah, maka di sini kalimat ini akan diubah menjadi list karena kita memakai split. Selanjutnya, menggabungkan string. Jadi untuk menggabungkan string ini sangat gampang, yaitu menggunakan operator plus saja. Misalnya, nah di sini kita akan menggabungkan dengan cara kemudian kita run. Nah, di sini akan muncul hasilnya, yaitu akan digabung. Kemudian jika kalau kita ingin menambahkan spasi di tengahnya, kita tinggal tambah string saja. Kita tambah tanda kutip saja di sini, kemudian spasi, terus di sini pakai operator plus lagi. Kemudian kita coba run. Nah, maka di sini akan muncul spasi. Selanjutnya yaitu format string. Jadi untuk di format tali ini kita tidak bisa menggabungkan. Jadi untuk di Python ini kita tidak bisa menggabungkan suatu variabel ke dalam nilai dari suatu variabel lain dengan cara menggunakan tanda plus. Tetapi kita bisa menggabungkannya dengan metode format seperti ini, yaitu mengambil argumen yang diteruskan, menformatnya dan menempatkannya pada string di mana placeholder kurung kurang berada. Seperti ini. Kita akan contohkan langsung. Nah, di sini kita akan memberikan kurung awal dulu di sini untuk tempat value dari variabel b nanti. Kemudian a titik format, kemudian b.
Kita coba run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu karakter pelarian. Jadi untuk karakter pelarian ini maksudnya yaitu kita tidak bisa menambahkan tanda kutip 2 ketika di dalam string yang diapit tanda kutip 2. Nah, seperti begini. Ini tidak akan bisa di-run programnya, akan error. Nah, caranya yaitu menggunakan karakter escape, yaitu slash dan tanda kutip. Seperti begini. Nah, ini akan bisa terang. Nah, untuk karakter pelarian yang lainnya atau escape, karakter escape yang lain itu seperti ini. Nah, oke, selanjutnya yaitu boolean Python. Jadi, boolean itu memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Nah, misalnya ini contohnya. Print 10 lebih besar daripada 9. Ini akan menghasilkan true. Coba kita tes. Misalnya print 10 lebih besar 9. Kemudian kita run. Nah, maka hasilnya di sini akan true. Begitu juga kalau kita memakai kondisi. Misalnya A sama dengan misalnya 10, kemudian B sama dengan 9, kemudian if A lebih besar daripada B, maka print betul. Kemudian kita coba run. Nah, nilainya itu true. Nah, makanya di sini tampil betul. Kita lanjut lagi. Di sini evaluasi nilai dan variabel. Jadi fungsi bool memungkinkan Anda untuk mengevaluasi nilai apapun dan memberi Anda true atau false sebagai imbalannya. Seperti begini. Jadi ini juga hasilnya nanti akan true dan false. Kita lanjut. Nah, jadi di sini kebanyakan nilai benar. Hampir semua nilai dievaluasi true jika memiliki semacam konten. Jadi string apapun adalah true kecuali stringnya itu kosong. Sedangkan nomor apapun adalah true kecuali 0. Nah, ini hasilnya semua adalah true karena ada isinya semua. Dan angkanya ini selain 0. Stringnya juga ada semua di sini. Tidak kosong. Nah, ini adalah contoh boolean yang salah yang akan menghasilkan nilai false. Nah, ini angkanya ini 0, nilainya 0, kemudian stringnya juga kosong. Nah, yang begini akan menghasilkan nilai yang false. Lanjut lagi. Nah, fungsi dapat mengembalikan boolean. Jadi, saat kita membuat fungsi true, kemudian kita akan memprint lagi fungsinya, nah dia akan menampilkan nilainya, nilai booleannya. Misalnya kita coba. Sini
true, kemudian di bawah sini function. Kita ganti di sini jadi a function. Nah, kemudian kita run. Oh, kita lupa tambahkan print di sini. Coba kita run lagi, maka hasilnya akan true. Nah, ini sama juga. Nah, kalau ini kita kita memeriksa apakah bilangan atau suatu objek itu bilangan bulat atau tidak. Misalnya x sama dengan 100. Kemudian print x. Nah, kita run. Maka di sini hasilnya akan false. Karena kenapa? Karena bilangan 100 ini adalah bilangan integer, sedangkan di sini kita tulis float. Kalau kita ganti menjadi int, integer, dan kita run lagi, maka akan berubah menjadi true. Baik, selanjutnya yaitu operator Python. Jadi untuk operator di Python itu terbagi jadi beberapa kelompok, yaitu aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, identitas, keanggotaan, dan bitwise. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini buat operator aritmatika. Ini buat operator penugasan. Kemudian, nah ini buat operator perbandingan. Ini buat operator logika di Python. And, or, dan not. Kemudian operator identitas di Python yaitu is dan is not. Kemudian operator keanggotaan di Python yaitu in dan not in. Selanjutnya, nah ini untuk operator bitwise yaitu dan untuk and, terus tanda begini untuk or dan lain-lain. Nah, kemudian operator dan kemudian prioritas operator. Nah, seperti begini. Selanjutnya, urutan prioritas dijelaskan pada tabel di bawah ini, mulai dengan prioritas tertinggi di atas. Nah, bisa dilihat ini adalah prioritas dari operator-operator. Nah, ini dia contohnya. Jika dua operator mempunyai prioritas yang sama, ekspresi dievaluasi dari kiri ke kanan. Nah, seperti begini. Penjumlahan dan pengurangan mempunyai prioritas yang sama. Oleh karena itu, kita mengevaluasi ekspresi dari kiri ke kanan, yaitu dari sini ke sini, dari 5 ke 3. Selanjutnya, nah ini if else. Baik, pada kondisi if else di sini Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika, seperti ini contohnya. Nah, kemudian sebuah pertanyaan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Nah, contohnya itu ini. Kita akan mencontohkan langsung di VS Code. Nah, misalnya kemudian di sini kita akan buat if-nya. If 1 sama dengan 2, maka print 1 sama print
1 sama dengan 2. Nah, ini tuh sudah pasti salah karena di sini berbeda. Coba kita jalankan, maka tidak keluar hasil apapun. Nah, selanjutnya yaitu lekukan. Jadi Python mengandalkan indentasi, yaitu spasi di awal baris untuk menentukan cakupan dalam kode. Bahasa pemrograman lain sering menggunakan tanda kurung kurawal untuk tujuan ini. Nah, maksudnya itu yang ini. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai tab, maka codingannya itu akan error. Jadi harus pakai tab. Nah, kemudian elif. Jadi kata kunci elif ini adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Nah, seperti begini. Kita coba lagi. Di sini kita tulis elif 1 lebih besar daripada 2. Nah, kemudian di sini print 1 lebih besar dari 2. Kemudian kita coba run lagi. Nah, di sini tidak muncul apa-apa karena dari dua keterangan ini semuanya salah, yaitu atau false. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kalau tidak atau else. Jadi kata kunci else ini menangkap apapun yang tidak bisa ditangkap oleh kondisi sebelumnya. Misalnya contohnya ini. Jadi di sini kita tulis lagi di bawahnya yaitu else. Jadi else ini kita tidak perlu menuliskan seperti ini. Jadi langsung saja print. Jadi 1 lebih kecil dari 2. Kita save, kemudian kita coba run. Nah, maka akan tampil hasilnya di sini karena ini bernilai betul atau true. Baik, itu tadi penyampaian mengenai pemrograman Python dari saya. Sekian, terima kasih.